Halo sahabat petani Indonesia dan sahabat pepaya tanah air dimanapun berada. Pada video kali ini kami akan berbagi tentang hama yang sering menyerang pepaya California. Kemudian akan dijelaskan bagaimana penanganan dan upaya pencegahan. Simak video ini sampai selesai karena kami akan jelaskan secara rinci. Dan jangan lupa berikan like dan subscribe serta share kepada sesama agar bermanfaat bagi yang lain. Sebelumnya banyak sahabat petani pepaya di tanah air yang meminta agar dibuat video tentang hama pepaya California. Memang hama pada pepaya California menjadi ancaman yang serius bagi petani pepaya, karena hamanya ini cukup ganas dan bisa merusak jika tidak ada penanganan secara tepat. Perubahan fisik yang muncul akibat hujan bagi pohon pepaya adalah meningkatnya kelembaban udara dan meningkatnya kandungan air dalam tanah. Kedua hal tersebut berdampak pada percepatan perkembangan patogen, baik jamur, bakteri ataupun virus. Kelembaban udara yang tinggi juga menyebabkan terganggunya keseimbangan pupuk tanaman di dalam tanah, serta munculnya kerusakan fisik lain berupa pecah batang dan robohnya tanaman. Penyakit yang sering merugikan tanaman pepaya biasanya disebabkan oleh jamur, virus mosaik, rebah semai, busuk buah, leher akar, pangkal batang dan nematoda. Apabila suatu lahan habis ditanami pepaya, sebaiknya agar ditanam dengan tanaman lainnya terlebih dahulu sebelum kembali ditanami pepaya. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah timbulnya serangan nematoda. Tanaman yang terinfeksi nematoda akan menyebabkan daunnya menguning, layu dan mati. Ada pula penyakit mati bujang, yang disebabkan oleh jamur Phytophthora parasitica, P. palmifera dan Pythium apanidermatum. Penyakit ini menyerang buah dan batang pepaya. Cara pencegahannya, yaitu dengan perawatan kebun yang baik, menjaga kebersihan dan drainase. Selanjutnya adalah penyakit busuk akar yang disebabkan jamur Meloidogene incognita. Penyakit busuk akar dicegah dengan drainase kebun yang baik. Penyakit yang disebabkan oleh jamur ini dapat dicegah dengan disemprotkan fungisida di tanah M45, antrakol, cuprafit, difolatan, trimiltox dan zinkover. Konsentrasi yang digunakan cukup 0,2–0,3%. Satu lagi penyakit yang cukup merusak di dalam budidaya pepaya adalah penyakit keriting daun. Sesuai dengan namanya, serangan penyakit ini ditandai dengan menjadi keritingnya daun, tetapi keadaan tanaman tetap sehat dan segar. Bila diserang penyakit keriting daun, sebaiknya tanaman dicabut dan dibakar. Pengendalian penyakit keriting daun secara kimia masih sangat sulit dilakukan. Jenis-jenis penyakit lain yang dapat menyerang tanaman pepaya, di antaranya adalah penyakit yang biasa menyerang tanaman pada kondisi lembab dan suhu dingin malam hari, yaitu bercak buah Coledotrichum gloeosporioides dan penyakit busuk akar Phytophthora palmifera. Berikut ini adalah jenis-jenis penyakit yang menyerang tanaman pepaya, serta cara pengendaliannya. Penyakit pada tanaman pepaya. 1. Busuk akar dan pangkal batang, Phytophthora palmifera dan Pythium spp. Gejala awal penyakit ini terlihat dari daun-daun bawah yang lay, menguning dan menggantung di sekitar batang sebelum gugur, sehingga tanaman hanya memiliki sedikit daun-daun kecil di pucuknya. Jika digali akan terlihat bahwa akar-akar lateral terlihat menjadi massa berwarna coklat tua, luwak dan berbau tidak sedap. Pembusukan dapat menyebar ke akar tuinggang dan dapat menyebabkan tanaman tumbang. Penyakit ini juga dapat muncul pada buah yang masih hijau. Buah membusuk tetapi tetap keras. Pada umumnya pembusukan mulai dari dekat pangkal tangkai. Buah diselimuti oleh miselium berwarna putih seperti beludru. Akhirnya buah mengeriput dan berwarna hitam. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan memperbaiki drainase kebun, sanitasi kebun dari sisa tanaman sakit, rotasi tanaman dan aplikasi fungisida dengan bahan aktif tembaga atau mancozeb kejadian penyakit yang cukup tinggi. 2. Penyakit bakteri Erwinia papaya. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Erwinia papaya ini menyebabkan gejala pada tanaman muda yaitu menguning dan membusuknya daun. Setelah beberapa lama, bagian tanaman sebelah atas mati, yang umumnya diikuti oleh matinya seluruh tanaman. Gejala yang khas terdapat pada tangkai daun dan batang yang masih hijau. Pada bagian ini terdapat bercak-bercak kebasahan yang dapat meluas. Pada umumnya, pada tangkai daun penyakit lebih cepat menyebar daripada helaian daun. Jika penyakit telah mencapai batang, batang akan membusuk dan semua daunnya gugur, hingga tanaman menjadi gundul. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan pengendalian dan bagian-bagian tanaman yang terinfeksi penyakit ini menyebar di lapangan. Pemeliharaan tanaman sebaik-baiknya dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit ini. 3. Bercak cincin.
Gejala penyakit berupa daun belang, perubahan bentuk daun, bahkan menyebabkan daun menjadi sempit. Pada buah terdapat cincin-cincin dan bercak-bercak. Pada tangkai dan batang terdapat garis-garis hijau tua. Tangkai daun menjadi pendek, pertumbuhan tanaman terhambat dan menghasilkan sedikit buah. Penyakit ini disebabkan oleh virus bercak cincin pepaya ring spot virus. Virus mudah ditularkan secara mekanis dengan menggosokkan getah tanaman sakit. Virus tidak terbawa oleh biji. Beberapa kutu daun dapat menularkan virus ini. Pengendalian penyakit dapat dilakukan dengan mengendalikan populasi serangga dengan menggunakan insektisida. Pembersihan tanaman sakit dari pertanaman dapat mencegah meluasnya penyakit ini. Gejala awal dari penyakit ini terlihat dari daun-daun bawah yang layu, mengurangi dan menggantungkan sekitar batang sebelum gugur, sehingga tanaman hanya memiliki sedikit daun-daun kecil di pucuknya. Jika digali akan terlihat bahwa akar-akar lateral terlihat menjadi massa berwarna coklat tua, luwak dan berbau tidak sedap. Pembusukan dapat menyebar ke akar tunggang dan dapat menyebabkan tanaman tumbang. Penyakit ini juga dapat muncul pada buah yang masih hijau. Buah membusuk tetapi tetap keras. Pada umumnya pembusukan mulai dari dekat pangkal tangkai. Buah diselimuti oleh miselium berwarna putih seperti beludru. Akhirnya buah mengeriput dan berwarna hitam. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan memperbaiki drainase kebun, sanitasi kebun dari sisa tanaman sakit, rotasi tanaman dan aplikasi fungisida dengan bahan aktif tembaga atau mancozeb kejadian penyakit yang cukup tinggi. Antraknosa. Antraknosa merupakan penyakit yang sangat ditakuti petani. Musim hujan dengan suhu dan kelembaban yang tinggi menjadi penyebab meningkatnya serangan penyakit ini. Penyebabnya adalah cendawan Coletotrichum capsicum dan Gloeosporium piperatum. Coletotrichum capsicum akan membentuk bercak coklat kehitaman, kemudian terjadilah busuk lunak. Serangan berat akan menyebabkan buah mengering dan keriput. Sementara Gloeosporium piperatum akan menyerang buah yang masih muda dan menyebabkannya menjadi busuk pada bagian ujung. Penyakit antraknosa ini dilaporkan hampir ditemukan di seluruh dunia. Adapun gejala serangannya antara lain sebagai berikut. Pada buah muda ataupun tua, permukaannya tampak bercak berair dan berkembang dengan cepat hingga berdiameter 3-4 cm. Bercak luka menurun dan berwarna merah tua kehitaman yang menampakkan massa spora yang berbentuk melingkar. Upaya pengendalian penyakit antraknosa dapat dilakukan dengan cara treatmen benih, rotasi tanaman, aplikasi fungisida Victory 80 W diselingi Promethon 250 EC. Buah yang terserang dipanen setiap hari dan dipisahkan lalu dibakar. Penyemprotan fungisida campuran Rofral 0,5 gram L dan Mancozeb 2,0 gram L atau dapat dengan Derosal 0,5 ml L dan Propinep 2,0 gram L. Terima kasih sudah menyaksikan video kami ini. Semoga sahabat petani dan sahabat pepaya tanah air bisa memanfaatkan dengan baik, sehingga tanaman pepayanya sukses. Ikuti terus channel kita ini yang menghadirkan banyak pengetahuan dan pengalaman dalam bertani pepaya. Sampai jumpa di video berikutnya.